Oke, alhamdulillah kita udah nyampe di rumah salah satu mentor brilian, Pak Ustadz Hasan. Ini sebenarnya agak ada agenda gym, cuman saya telat. Gak apa-apa, kita ikut aja nimbrung. Let's go. Pas sini. Oke. Nah, ini rumahnya dari pojok sini sampai sana. Nanti kita nge-vlog juga sama Pak Ustadz Hasan ya. Gimana caranya beliau bisa bangun rumah miliaran ini, guys. Luas nih, ada tempat gymnya di atas. Sebenarnya bisnis ini simple dikerjain ya. Kalau teman-teman mau fokus, mau serius, hasilnya besar nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, di sini. Ah, ya nggak apa. Assalamualaikum. Wah, atlet kita udah datang, Mana Chan? Dasar ente. Kenal gede, aneh namanya. Sukatin. Udah enakan teman. Wih, udah dong. Saya mau langsung minum kopi. Segeran apa? Iya. Enggak kuat. Enggak kerasa. Kaki ya. Oh, kaki. Aduh. Sayap nih tuh kan. Kemarin gimana Dada? Kemarin aman? Aman ada. Makan dulu bro. Tapi besok kayaknya mulai pegal. Ini udah mulai nge-live ini. Oh, udah mulai. Wah, Dan mantap nanti guys. Asar. Nah, ini pengusaha di komunitas Brilian, masih muda. Gym. Tapi Saya aktif selalu nge-gym juga. Pak Hasan. Iya dong, Pak Hasan ini badannya paling bagus di PTB, cuma Pak Hasan doang belum ada saingan nih. Mas Rando belum bisa nyaingin. Nah, paling saingannya ini. Kalau Iya ini belum nyaingin Ustadz Hasan belum kalau badannya. penghasilannya ini top. Iya. Penghasilannya belum dilawan, belum bisa dilawan. Kalau dari anak Baik guys, alhamdulillah kita udah nyampe di rumah Ustadz Hasan ya. Hari ini jadwalnya sebelum nanti kita geledah rumahnya Ustadz Hasan, kita mau apa jadwal sekarang? jadwal kaki ya. Kita mau nge-gym guys. Lanjut Nge-gym. video yang kemarin. Iya. Di rumah Ustadz Randu kita latihan apa kemarin? Kemarin latihan Dada ya? dada, ya Dada, chest. chest. Ya. Sekarang kita latihan Latihan apa aja? kaki. Kaki ya? Kaki Apa sama aja nih bahu jadwal lah. kaki? Jadwal kaki nanti gerakannya ada squat, sumo squat, leg press, leg extension, banyak lah pokoknya Banyak nih. Ilmu-ilmu latihan binaraga kita pakai biar bebannya sampai maksimal. Kalau bisa 100 kilo bahkan Ya. lebih. Ustadz Hasan ini yang saya tahu kan salah satu mentor di komunitas kita nih ya, di bisnis brilian ya. Udah kebeli motor, mobil, rumah semuanya udah lunas hutang. Ya secara aset udah banyak. Harusnya kan kerjanya makan, minum, jalan-jalan. Nah, kenapa ini mau capek-capek angkat beban? Nah, kenapa? Kan beban itu Ya. berat. Ini diangkat tiap hari ngapain coba? Ya, selama bukan beban hidup ya. Kalau beban hidup kan udah selesai itu dengan komunitas brilian ya. Ada solusi. Nah, saya ingat hadis ya dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Al mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minidh dhaif." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, itu motivasi saya. Jadi mukmin harus kuat. Jadi wajib atau sunnah kita? Wajib. Wajib. Memperbagus badan dan kita harus kuat. Wajib ya? Wajib, karena itu sudah dicontohkan Rasulullah. Rasulullah itu olahraganya itu berkuda, memanah, berenang, gulat. Kalau ada alat fitness mungkin bisa jadi fitness dulu. Tapi karena nggak ada, kayak Bilal bin Robah kan ngangkat batu segala macem kan badannya kering juga gitu. Tapi kalau zaman sekarang kemajuan teknologi ada alat fitness. Jadi hukumnya gimana? Fitness ya halal. Halal ya? Karena kayak speaker aja di masjid. Zaman Rasul ada speaker nggak? Nggak ada kan? Nah, tapi dengan kemajuan zaman ya, perkembangan teknologi akhirnya ada speaker sama seperti itu. Nah, makanya tadi sehat itu penting. Penting ya? Karena kalau kita sakit itu pasti kita berkorban untuk kesehatan kan. Betul. Bisa habis harta, habis aset demi sebuah kesehatan. Makanya lebih baik menjaga daripada mengobati. Dan kita harus jadi orang yang kuat ya, mukmin yang kuat, bukan hanya kuat iman tapi kuat badan juga. Badan kuat fisik kita Kuat ya. fisik kita. Karena kan kebanyakan orang berpikir kalau kita udah kaya nih, kan kita udah susah nih, Iya, capek hidup, malas makan gitu kan, susah. jadi makan Ini waktunya sembarang. kita menikmati liburan, makan Iya. enak. Nah, kita malah capek-capekan nih sekarang ya. Iya. Berarti kita ngejar sunnahnya ya. Ngejar sunnahnya dan juga kita ngejar jangka panjangnya. Jangka panjangnya, Karena jaga kita kesehatan ya. Orang yang aktif ya seperti Kang Algian, saya ini kan ngisi seminar di mana-mana, ngasih motivasi. Ini harus sehat. Harus sehat Jangan ya, sampai fisik ya. kita dibutuhkan banyak orang, mestinya kita terus berkarya, malah kita sakit jantung misalkan, Betul. diabetes, asam urat, akhirnya kita nggak bisa. Dari segi kerja. kesehatan sendiri nge-gym itu
bisa efeknya kemana nih? Bisa menghilangkan penyakit-penyakit tadi. Oh gitu? Karena jujur 3 bulan yang lalu saya kena asam urat. Itu bisa Asam sembuh? urat saya tinggi 11. Jadi pas saya tes lagi ke dokter semenjak rutin 3 bulan ini punya home gym ya di rumah saya. Nanti kita Alhamdulillah lihat. turun jadi 7. Wih. Nah itu membuktikan berarti fitness ini kan kita ngebakar kalori ya. Nah berarti yang di dalam itu yang tadinya ada asam urat, diabetes itu bisa hilang. Jantung gimana? Ya, Paru-paru termasuk bisa ya? jantung juga kalau yang istilahnya dia udah kronis kan sebenarnya nanti tinggal latihannya aja porsinya jangan Porsinya. terlalu lama. Jadi yang penting gerak. Ya termasuk treadmill juga nggak masalah ya, cuma jalan kaki atau lari itu nggak masalah. Sebenarnya banyak olahraga, tapi kenapa saya memilih fitness? Karena kalau fitness itu banyak kalori yang dibakar Kang Alvin. Iya, iya. Dan juga ngencengin otot. Bahkan Ade Rai, mantan atlet binaraga nasional pernah bilang, jadi kalau usia di atas 30 itu wajib fitness. Wajib ya? Kenapa? Karena itu rentan sekali kena penyakit kayak saya karena hormonnya udah menurun, pencernaan menurun. Itu sebenarnya wajibnya harus fitness. Karena ketika fitness itu yang dilatih otot, tapi efeknya tulang jadi kuat. Oh, gitu. Kata Ade Rai seperti itu, Iya, tulang iya. jadi kuat, kita malah jadi bugar. Orang-orang yang nge-gym tuh kelihatan awet muda Awet ya? Nggak muda, kelihatan tua ya? ujung-ujungnya bonusnya awet muda. Ah. Karena tiap hari keringet keluar, kalori dibakar. Badan terawat, uang makin Terawat, suka uang sama makin- kita ya? Nah. Uang sukanya ke Uang orang-orang sukanya yang ke orang-orang yang rapi, rapi. yang six pack yang Nah. bagus ya, daripada orang yang kucil ya. Betul. Dan kita kalau sering di lapangan, kalau kita terlihat lebih gagah atau itu lebih menarik ya, Lebih Pak Dian. menarik. Terus sehat. Ya orang Gitu. manusia deket suka sama kita, uang pun suka sama Uang- kita. Karena uang pun kitanya suka. secara tampilan disukain orang, disukain uang juga. Nah, betul. saya pengen lihat tempat gymnya Ustaz Hasan. Siap. Boleh ya kita lihat? Oke, ya? boleh. Itu 50 kilo, selama berarti 100 kilo sih. Ya. Wih, Iya. nih guys, alat fitness. Saya ini. biasa 100 lebih kalau leg press. Jadi ini habis berapa juta nih beli kayak gini? Ini saya habis 250 jutaan. Anjir, nggak jadi ya. Sama Berarti harus treadmill ini. star ambasadornya dapat 2 guys. Ini 200 impor, juta. impor semua ini. Impor semua nih. Impor. Nanti perawatannya gimana kalau yang rusak? Peralatan mah biasanya sih kata si ininya ya distributornya paling ganti ininya biasanya si tali sama minyak aja. Emang bisa Disemprot. ganti sendiri? Ada yang Enggak, dia ada. Nanti, nanti. dia datang. Oh, Maksudnya datang. ini garansi gitu. Ada Kalau garansi. ini putus, dia yang benerin gitu. Tapi kan ini lama, putusnya bisa bertahun-tahun. Kalau udah 200 juta guys. Ini lengkap ya 200 juta segini ya. lengkap. Udah sama matras bawahnya nih. Ya, sudah sama Jadi kita matras nanti kok. bikin home gym. Bentar lagi Luxury Brilliant nih kita bikin home gym. Langit kelabu menyelimuti langkahku. Badai datang mencoba menghalangiku, namun hati ini takkan pernah gentar. Kan ku tapaki jalan penuliku dengan keyakinan di dalam kalbu. Kan ku raih masa depanku yang cerah, walau badai menerjang, takkan ku menyerah. Ku percaya mimpi ini kan jadi nyata bersama komunitas Sahara. Oke, alhamdulillah hari ini kita selesai agenda silaturahmi ke rumah Ustaz Hasan, salah satu mentor luxury sambil nge-gym, makan bareng. Tadi kita nggak shoot ya makan barengnya ya? Enggak. Hah? Iya. Itu belum makan bareng guys. Ke Buli Bandung. Nah, kita pamit. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di agenda gym berikutnya. Karena rutin nih gym di sini nih. Ini rumah luxury barunya Ustaz Hasan ya. Kemarin baru beres bulan berapa, Ted? Ini Desember lah kemarin pas syukuran udah Desember ya, udah beres ya? Ya akhir Desember. Jadi 3 lantai itu sama tempat gym ya? Sama tempat gym. Lantai 2 tadi apa tadi? Lantai 2 rooftop. Rooftop ya? Sama yang kamar-kamar bisa ya? Ada buat kamar-kamar ya? kumpul mitra ya sama kamar pembantu di situ. Ini ruangan intinya nih di lantai 1. Ya, ruangan intinya Ini ruang makan, ruang belajar, baca-baca. baca Quran ya di sini. Nge-live juga bisa di sini ya? Bisa Tad? juga. Masya Allah. Bisa nge-live juga di sini. Ini ruang keluarga. Ini di kota guys. Itu alamatnya di mana sih, Ted? Ini di Babakan Sari ya.
Kiara Condong Bandung. Kira Condong Bandung. Ini Iya. ruang apa Tad? Ini ikan ini. Oh, ruang ikan. Ikan dikasih kamar Tad. Iya, buat Hah? cuci mata lah kalau pagi-pagi sambil ngasih makan. Jadi ikannya dikasih kamar sendiri guys di sini nih. Ikan ini. Nah teman-teman solawatin yang belum dapat rumah di Berlian harus bisa dapat rumah di Berlian nih. Saudara nih tuh. TV-nya gede nih. Ini ruang keluarga Tad. Ruang keluarga nonton TV. Koleksi tasnya. Oh, Tasnya boleh dibawa satu tuh. Louis Vuitton. Masya Allah. Itu ada yang ratusan gitu. Waduh dikoleksi tasnya, masya Allah. Kalau saya yang Ini bawa. bukti membahagiakan istri loh. Wah. Makanya rezekinya lancar. Ah, jadi istri dibagiakan ya Tad ya? Iya betul, karena rezeki suami itu rezeki istri juga. Begitu Tad. Jadi kalau kita membahagiakan istri itu pintu langit itu kebuka tuh, pintu rezeki tuh. Jadi kalau ada dua bidadari yang harus kita bahagiakan ya kalau mau sukses orang tua dan istri juga mertua. Itu juga kan orang tua sama mertua sama, mewakili orang tua. Jadi dua bidadari itu harus kita bahagiakan. Wajib ya Tad ya? Wajib ya. Kalau Istri pengen dan kaya. orang tua dan mertua gitu kan. Kayak dunia akhirat. Iya, biar kaya dunia akhirat. Jadi Allah mudahkan nanti rezekinya kalau kita bahagiakan istri dan juga orang tua dan Dua kan? Orang tua Iya, sama istri. sama istri gitu. Dan termasuk ya mertua juga gitu, orang tuanya istri. Masya Allah. Apalagi siapa lagi yang harus kita bahagiakan Tad? Mitra-mitra. Oh, mitra. Kalau kan di hadisnya wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa bersama orang yang membantu orang lain selama orang tersebut membantu saudaranya. Allah senantiasa akan membantu kita ya yang membantu orang lain. Jadi itu janji Allah. Udah pasti itu. Apalagi nih Tad? Koleksinya Tad selain tas Tad? Ya paling Mobil. Oh, ini ruang- mobil, ruang apa nih, ini Tad? ruang tamu. Oh, ruang tamunya bagus ini. Ini ruang tamu. Ini bagus guys, ruang tamunya nih bisa jadi rekomendasi buat teman-teman semua. Ini di kota loh, masya Allah. Ini ruang tamu nih buat teman-teman yang berkunjung ke sini, di sini nanti disambutnya. Ya. Ini ada koleksi mobilnya juga nih Ustaz nih. Ada Ya. mobil apa aja yang kebeli di bis? Ini Fortuner, BMW. Mana? Oh dikurung. Nah, ini semua, tinggal guys. dibuka aja nggak apa-apa. Ini ya mobil itu kalau zaman dulu kan kuda, sekarang Ya. mobil. Jadi harus punya tadi. Ya. Kalau nggak ada mobil susah Betul. silaturahmi. Tapi kalau udah punya keluarga, udah punya Ini istri. saya tutupin soalnya banyak kucing tetangga ini biasa suka naik. Oh gitu Tad. Makanya ditutupin. Kalau ditutupin ntar kegores-gores Tad. Ini mobil apa nih? Ya, ini Fortuner. Oh ini Fortunernya Sedasa Ini nih. Fortuner yang GR Sport yang paling tinggi ya. Yang Wah dikurung Tad. yang Ini Fortuner. 3.8 yang Ini dikurungin mulu, emang nanti 3.8. nggak mati Tad? Akinya Tad. Enggak, ini kalau pagi Oh, pagi nyalain sama dipanasin ya? sama Ini apa nih? yang kerja. Ini BMW. Oh ini koleksinya Ustaz nih, BMW. Oh, ada BMW. Seri berapa nih? 303i. 303. 313 sorry. 313 ya? 313. Kalau yang Tahun berapa, Dan? sebelumnya 320. Gimana? Tahun berapa nih beli? Ini tahun 2017. 2017 beli. Oh. Ya, 2017. Ini koleksi motornya ada motor Ini mah listrik, motor Motor listrik, listrik. ada motor itu X-Max. X-Max sama Vespa. Vespa. Wah, ini nih koleksi Ustaz di bisnis berlian. Apalagi nih Tad? Udah? Udah Punya di depan paling saya ada BRV, Dolar ya? Ada BRP. ada BRP tapi kayaknya dipindahin dulu ke rumah mertua. Berapa ini Mas? Ya. Ini ada bonsai juga. Nah, ini nih, ada tanya bonsai. istri, habis berapa, Beb? Berapa puluh juta? Ini Sekitar bonsai berapa? dibawa ke sini nih, bonsai beringin ini nih. 50 ada. Bonsai. Allah. Sekitar 50-an lah taman. Kayak mau ke sini ya? Oh ya, 2 mobil saya dipindahin Oh, ke sana dipindahin dulu ya? karena ada tamu kan. Jadi gini nih. Jadi apa nih tipsnya buat anak-anak muda yang mau memulai bisnis berlian Ya. supaya bisa kayak Ustadz Hasan nih, bisa punya rumah, punya mobil, ada home gym. Ya. Home gym juga nggak murah ya tadi ya. 200 jutaan ada ya? Ya. Kalau yang itu masih sedikit loh alatnya loh. Iya, masih mau nambah lagi rencana nanti ada yang pack deck butterfly saya nambah. Tapi itu udah mewakili sih sebenarnya alat-alat ini semua gerakan sudah ada sebetulnya. Nah. Tinggal yang pack deck aja yang butterfly itu rencana insya Allah mau ditambah alat. Nah, tips triknya gimana biar pemula nih anak muda maupun anak tua yang baru bergabung di Sahara tahun 2025 Iya. supaya bisa berhasil kayak Ustadz nih perlu berapa lama? Triknya kayak gimana, Tad? Ya.
Saya kalau untuk ngejar ketika saya punya hutang 2,5 miliar itu cukup 8 bulan saya jalanin 8 sampai hutang lunas ya 2,5 miliar. Nah dari situ saya terus ngembangin ya kurang lebih 3 tahun akhirnya kebeli rumah ya karena saya punya hutang tadi ya lunasin hutang dulu baru kebeli rumah. Mobil aja sampai ya banyak lah ya kalau dihitung reward gitu kan. Sudah. Triknya gimana, Tat? Nah, triknya buat teman-teman yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung ya, apalagi di komunitas Sahara ini Masya Allah mentornya luar biasa Kang Algian. Ini trik dari saya yang penting ikutin mentor. Ya, semua yang dilakukan mentor, cara meyakinkan orang lain, terus produk juga ya harus kita kuasai, produk knowledge ya. Karena orang pasti awalnya selain sistem bisnisnya pasti tertarik produknya dulu. Juga ya, paling penting, makanya ya. itu paling penting tuh, penguasaan produk knowledge. Nah, setelah kita paham, kita juga harus rutin mengikuti training seminar yang diadakan pusat maupun tim Sahara. Itu wajib. Pokoknya manut mentor ya. Kita tinggal ATM aja ya. Nah, amati, tiru ya, silahkan kalau nanti punya skill-skill teman-teman yang lain ya, kalau apalagi yang udah ada public speakingnya bagus itu udah ya jadi gampang banget tuh, tambah mudah ngeyakinin orang lain ya, tinggal amati, tiru. M-nya bisa manut mentor atau modifikasi kalau kita punya skill kayak saya nih ada skill fitness itu juga bisa jadi daya tarik loh. Ketika saya live tiap hari nge-gym, itu yang nanya banyak. Dan bisnis apa gitu kan? Apalagi nanti saya rencananya mau masukin whey protein juga ke perusahaan, jadi kan nanti itu produk baru bisa jadi menarik juga jadi karena ada pasar baru nanti. Ya, ada pasar baru. Basic saya kan selain Ustadz ya tadi ya suka nge-gym ya. Ya akhirnya itulah yang bisa jadi daya tarik, makanya kita harus punya passion. Ya kalau passion kita udah terlihat, orang yakin ke kita. Ya yang penting kuncinya kita nguasain dulu semuanya. Dan jangan lupa selain ikhtiar jalur bumi, trik dari saya ikhtiar jalur langit. Yaitu ikut SLC, Spiritual Leadership Camp atau itikaf 3 hari. Karena di sana kita menjemput pertolongan Allah. Waktu saya punya hutang 2,5 miliar itu saya pertama kali SLC nangis-nangis. Jadi peserta, iya, karena kan beban hutang yang begitu berat, bahkan ada yang ngancem mau menjarain saya, yang akhirnya SLC malah tenang hati saya gitu kan. Bahkan saya bisa ngindarin debt collector, ngindarin jamaah gitu kan yang nagih ke saya ketika itu. Ya dari situ tambah tenang, tambah yakin karena Allah juga sudah janji ya di dalam Al-Qur'an di Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi bahwa saya sesulit apapun hidup kita sebenarnya kita sanggup. Cuma masalahnya kita ada yang optimis bisa menghadapi masalah, ada yang pesimis. Nah, ketika kita optimis, sebenarnya Allah dalam Quran tuh banyak. Kayak di At-Tolaq ya. Di ayat kedua, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan jalan keluar dari semua permasalahan hidup. Nah, kuncinya bertakwa. Ya, cara kita pengen bertakwa, kan takwa itu artinya takut kepada Allah. Ya berarti kita deketin diri kita sama Allah, ikut SLC. Di program SLC ya. Program SLC. Lengkap ya, jadi di komunitas Brilian itu lengkap banget. Dunia akhiratnya makanya cocok dengan background saya. Cocok, ya? Karena saya pesantren, terus seorang ustadz juga. Jadi waduh, satu-satunya perusahaan yang agamis yang ngajak umatnya supaya terbebas dari hutang dan riba. Dan yang paling penting ownernya juga Masya Allah ahli sedekah, ahli ibadah, ngajakin kita semua untuk ikut program SLC, memperbaiki diri, menjemput pertolongan Allah. Itu aja sih terakhir dari saya. Buat teman-teman semua nih ya. Jadi di bisnis ini kita juga harus kalau pengen raih kayak Ustaz nih ya, ini kayaknya hasilnya bukan main-main ya, luar biasa, besar teman-teman semua, optimal. Itu harus fokus juga ya tadi ya? Ya, harus fokus juga. Fokus totalitas ya, supaya rizkinya juga besar kita. Rizkinya juga besar. Jangan setengah-setengah ya tadi ya? Iya, betul. Jangan setengah-setengah. Kalau kita hukumnya ngerjain sesuatu setengah-setengah nih, nggak sampai tuntas gitu, hukumnya gimana tuh? Nah, kalau mengerjakan sesuatu, kalau setengah-setengah, ya itu nggak akan maksimal ketika bekerja, ketika berikhtiar. Kayak contohnya masalah rezeki. Rezeki itu kan Allah nyuruh ya, suruh kita ikhtiar. Walaupun rezeki orang itu berbeda-beda, Allah sudah menentukan garis takdir rezeki, jodoh, ajal. Tapi Allah itu menguji kita sejauh mana ikhtiar kita. Nggak mungkin kan duit langsung jatuh dari langit. Nah, maka dari itu kalau kerja ikhtiar itu harus maksimal. Maksimal ya. Ya, makanya kita disuruh ikhtiar, doa. Kalau di Quran jelas ya, Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kata Allah, maka aku akan kabulkan doa apapun. Ya. Nah, terus terakhir
di At-Tolak ayat 3 apa? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Nah, itu kuncinya doa ikhtiar tawakal maksimal. Maksimal ya? Maksimal, nggak bisa setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya Allah juga yang ngasihnya segitu aja. Misalkan kita nggak pernah prospek, pernah nggak mau seminar. keluar rumah, nggak mau nawar-nawarin, ya akhirnya nggak dapat. Gitu. Iya. Tapi kalau kita ikhtiar, ya dapat, insya Allah gitu kan. Dari berbagai penolakan wajar ya, pasti ada yang positif juga gitu. Pasti ada yang menerima, gitu kan. Yang satu frekuensi, makanya saran dari saya cari orang yang satu frekuensi. Contoh, saya masuk ke anak-anak gym, satu frekuensi dulu kan, Iya, suka betul. gym. Nah, dari situ kita nawarin bisnis. Masya Allah. Contoh, kita main motor, ikut komunitas motor. Lama-lama kita tawarin bisnis, karena mereka juga cari peluang. Bahkan orang kaya, orang-orang seperti orang Cina yang udah sukses, mereka juga cari peluang tambahan. Nah, makanya jangan menyerah, teman-teman, ya jangan putus asa, yakin sama Allah. Jadi kuncinya 3. Pertama, yakin sama Allah. Kedua, yakin terhadap diri sendiri. Ketiga, yakin terhadap perusahaan. Udah, itu kuncinya 3 itu. Ya. Tiga ya, insya Allah pasti berhasil. Apalagi teman-teman nih di program baru Brilian, teman-teman harus fokus totalitas lampaui batas yang kemarin sampai teman-teman berhasil ngelampauin para mentor-mentornya. Amin. Ya, Justru saya senang kalau ada yang lebih sukses dari saya, Iyalah, berarti insya hebat. Allah, hebat semua nih. Jadi Jangan ikhtiar jalur bumi langitnya lebih dari totalitas saya. semuanya, insya Allah ya. Karena Indonesia perlu orang-orang kaya, Betul. apalagi kayak Ustaz, orang Betul. kaya soleh. Insya Allah. Orang kaya Dan soleh. doakan saya, next saya dapat rezeki banyak dari program Brilian, pengen bangun pesantren, Bangun minta pesantren, doanya. bangun masjid masjid. gitu kan. Masya Insya Allah kita bermanfaat buat banyak orang, sebagaimana hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah. Saya doain teman-teman Amin. semuanya jadi orang bermanfaat ya, Amin. berkah rezekinya dan cepat tembus semua reward dan punya penghasilan besar sehingga bisa bangun masjid, bangun pesantren. Niatkan itu, karena kalau niat baik, Kang Algian, pasti Allah ijabah. Masya Allah. Yang Amin. penting kita apapun kita niatkan untuk ibadah dulu. Ya, kalau niatnya karena Allah, masa Allah nolak? Iya. Orang kita niatnya pengen sedekah, pengen bantu orang lain, pengen bangun masjid, bangun pesantren, masa Allah nggak ijabah kan? Gitu. Niatkan itu dulu. Insya Allah ketika Allah mudahkan, ya semuanya bisa berjalan lancar. Gitu. Siap. Ya. Makasih banyak, Oke, Tan. sama-sama. Berkah terus. Sukses, berkah. Ilmunya, Ya. insya Allah. Ya. Sampai ketemu nanti di vlog-vlog Sahara berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap, Tan.